Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Naufal Maulana dari kelas D semester 5 jurusan PAI akan memaparkan materi tentang model pembelajaran active learning dan cooperative learning. Materi yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran active learning dan cooperative learning. Model pembelajaran aktif adalah suatu model dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang efektif, yang aktif menuju belajar yang mandiri. Kemampuan belajar mandiri merupakan tujuan akhir dari belajar aktif atau active learning ini. Untuk dapat mencapai hal tersebut, kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa supaya bermakna bagi para siswa. Jadi belajar aktif atau model pembelajaran active learning itu merupakan suatu strategi belajar yang diartikan sebagai proses belajar mengajar yang menggunakan berbagai metode yang menitik beratkan kepada keaktifan siswa dan melibatkan berbagai potensi siswa, baik itu bersifat fisik, mental, emosi maupun intelektual gitu, guna mencapai tujuan pendidikan yang berhubungan dengan wawasan, kognitif, afektif, dan psikomotorik secara optimal. Kemudian pengertian dari model pembelajaran cooperative learning ialah merupakan model pembelajaran yang bersifat kerjasama dalam kelompok. Artinya bahwa model pembelajaran kooperatif ini dapat menggalakkan siswa gitu, dan secara tidak langsung siswa dapat termotivasi gitu, senang dalam mengikuti pelajaran atau tidak jenuh gitu kan, untuk berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok gitu. Ini artinya ada pertukaran ide antar siswa ke arah suasana yang membangkitkan potensi siswa gitu. Nah, dalam pembelajaran cooperative learning ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Artinya ia hanya berfungsi sebagai penjembatan atau penjembatan keterhubungan antara siswa terhadap pemahaman yang lebih tinggi dengan penemuan pemahaman siswa sendiri gitu. Dalam model pembelajaran cooperative learning, proses pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada siswa, namun siswa dapat saling membelajarkan sesama teman siswa lainnya. Nah, jadi kemudian materi selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran active learning dan cooperative learning. Pertama, langkah pembelajaran model active learning. Menurut Mahmudah, langkah-langkah model pembelajaran active learning itu terdapat setidaknya 6 fase gitu. Fase yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Dalam fase pertama ini, guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut, dan memotivasi para siswa gitu. Kemudian fase yang kedua yaitu menyajikan informasi atau materi pelajaran. Dalam fase ini guru menyampaikan penjelasan umum, misalnya contohnya menyampaikan penjelasan tentang puasa kepada siswa. Fase ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Jadi dalam fase ketiga ini guru membentuk kelompok kecil dari siswa dengan cara membagikan kartu, misalnya membagikan kartu berisi informasi tentang ya itu tadi syarat puasa gitu, sebagai penentuan kelompok siswa. Kemudian fase keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Dalam fase ini guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Kemudian fase kelima yaitu fase evaluasi. Dalam fase ini guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka. Guru mengevaluasi hasil belajar mereka tentang materi yang telah mereka pelajari gitu.
dengan cara memberikan soal dan penjelasan. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase keenam, guru memberikan penghargaan. Dalam fase ini guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang terbaik gitu, sesuai dengan kriteria guru. Nah, tujuannya agar siswa yang diberi penghargaan atau kelompok yang diberi penghargaan tersebut semakin termotivasi agar ia lebih semangat lagi dalam belajarnya. Kemudian itu sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran cooperative learning sama seperti tadi, seperti active learning, terdapat 6 fase juga ya. Itu fase pertama yaitu menyampaikan tujuan serta motivasi siswa gitu. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai serta memotivasi siswa gitu. Fase kedua yaitu penyajian informasi gitu. Guru memberikan informasi berupa yaitu materi pelajaran yang akan dibahas gitu. Fase ketiga yaitu bentuk atau atur siswa menjadi kelompok belajar. Nah, guru memberitahu pengelompokan siswa gitu. Kemudian yang keempat, membimbing kelompok belajar. Nah, guru memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar kelompok gitu. Fase kelima yaitu fase mengevaluasi gitu. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pelajaran yang telah diterapkan. Nah, kemudian fase terakhir yaitu fase pemberian penghargaan. Nah, guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok. Kemudian materi yang terakhir yaitu kelebihan serta kekurangan model pembelajaran active learning dan cooperative learning. Nah, pertama, kelebihan active learning. Terdapat 3 kelebihannya. Yang pertama yaitu peserta didik lebih termotivasi gitu. Nah, model pembelajaran active learning memungkinkan terjadinya pembelajaran yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan merupakan faktor motivasi bagi para murid gitu. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai lingkungan yang aman gitu kan. Kelas itu kan merupakan tempat di mana terjadinya percobaan serta kegagalan-kegagalan gitu. Nah, berbagai resiko itu harus diambil untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Nah, disinilah tugasnya guru yaitu menyediakan lingkungan yang aman melalui modeling dan setting batas-batas perilaku dalam kelas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu partisipasi oleh seluruh kelompok belajar. Nah, peserta didik merupakan bagian dari rencana pembelajaran. Nah, informasi tidak diberikan pada peserta didik, tetapi peserta didik mencarinya sendiri gitu. Beberapa kegiatan membutuhkan kekuatan, kecerdasan, dan membutuhkan peserta didik untuk menjadi bagiannya. Jadi kelebihan yang ketiga ini dalam active learning itu bisa membuat si peserta didik atau seluruh kelompok belajar itu menjadi lebih aktif gitu. Kemudian adapun kelemahan dari model pembelajaran active learning ini terdapat 3, yaitu pertama keterbatasan waktu. Waktu yang disediakan untuk pembelajaran itu kan sudah ditentukan sebelumnya, sehingga untuk kegiatan pembelajaran yang memakan waktu yang lama itu akan terputus menjadi 2 atau lebih pertemuan. Kemudian yang kedua yaitu ukuran kelas yang besar gitu. Kelas mempunyai jumlah peserta didik yang relatif banyak akan mempersulit terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan active learning gitu. Kegiatan diskusi tidak akan dapat memperoleh hasil yang optimal gitu. Kemudian kekurangan yang ketiga dari model pembelajaran active learning ini yaitu keterbatasan materi atau peralatan dan sumber daya. Nah, keterbatasan materi atau peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran serta sumber daya yang akan menghambat kelancaran penerapan active learning dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya kelebihan serta kekurangan model pembelajaran cooperative learning.
Pertama, kelebihan yaitu setidaknya terdapat 3, yaitu dapat meningkatkan kualitas kepribadian anak-anak dalam hal kerjasama gitu, saling menghargai pendapat orang lain gitu kan, toleransi, berpikir kritis, disiplin dan sebagainya gitu. Kedua yaitu menumbuhkan semangat persaingan yang positif dan konstruktif, karena dalam kelompoknya masing-masing anak akan lebih giat dan sungguh-sungguh bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu menanamkan rasa persatuan dan solidaritas yang tinggi, sebab anak yang pandai dalam kelompoknya akan membantu temannya yang memiliki kemampuan yang kurang dari dia demi nama baik kelompok mereka. Kemudian kekurangan dari model pembelajaran cooperative learning ini yaitu pertama, metode ini memerlukan persiapan-persiapan yang agak rumit bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain gitu. Kedua, apabila terjadi persaingan yang negatif baik antar individu dalam kelompok ataupun antar kelompok di dalam kelas atau kelompok besar, maka hasilnya akan jadi buruk gitu. Kemudian yang ketiga yaitu bila terdapat anak yang pemalas atau anak yang ingin berkuasa dalam suatu kelompok, itu kemungkinan akan mempengaruhi seluruh kelompok gitu, sehingga usaha kelompok tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sekianlah pemaparan materi tentang model pembelajaran active learning dan cooperative learning. Intinya jadi model pembelajaran active learning adalah model pembelajaran yang dimana yaitu menitik beratkan kepada keaktifan si siswa, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Dan model cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang dimana proses pembelajarannya yaitu membentuk suatu kelompok kecil gitu, dan guru bertugas sebagai fasilitator. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.